Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang logika matematika. PPT ini disusun untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah dasar-dasar matematika rombel 4. Anggota dari kelompok 6 yaitu Nina Damayanti, Gina Imelda Cornelia Masnembra, Nabila Arifah Hafsoh, Muhammad Nasuha Galih Prastowo, Takhzimatun Naili, Rahma Indriani, Muhammad Ibadullah, Muhammad Akhlis Faidul Ulum. Apa yang dimaksud logika? Logika adalah suatu metode atau teknik yang digunakan untuk meneliti ketepatan penalaran. Ketepatan penalaran adalah kemampuan untuk menarik konklusi atau kesimpulan yang tepat dari bukti-bukti yang ada. Penalaran adalah suatu bentuk pemikiran. Secara umum, logika dibedakan menjadi dua, yaitu logika deduktif dan logika induktif. Logika deduktif menelaah tentang bentuk atau pola dari prinsip-prinsip penarikan kesimpulan yang sah. Logika deduktif juga disebut logika formal, karena yang dibicarakan hanyalah bentuk dari penarikan kesimpulan yang sah terlepas dari isi yang dibicarakan. Sedangkan logika induktif membahas tentang prinsip-prinsip penarikan kesimpulan yang sah yang bersifat umum berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus. Logika induktif juga disebut logika material, karena berusaha menemukan prinsip penalaran yang tergantung kesesuaiannya dengan kenyataan. Adapun logika matematika adalah hasil penerapan metode-metode matematika yang formal dalam bidang logika, penelitian logis terhadap penalaran, dan bukti matematis. Dalam logika matematika akan membahas beberapa poin. Yang pertama ada proposisi, yaitu pernyataan, 2 kalimat terbuka, 3 lambang atau operator proporsional, dan 4 nilai dan tabel kebenaran. Adalah kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah, tetapi tidak sekaligus benar dan salah, dan pernyataan itu disebut dengan kalimat tertutup. Contoh, 3 kurangi 7 kurang dari 0, karena 3 kurangi 7 sama dengan min 4, dan min 4 kurang dari 0, maka kalimat ini bernilai 3 adalah bilangan pasti benar, 10 habis dibagi 3, salah, Soekarno adalah Presiden Indonesia pertama, benar. Kalimat terbuka adalah kalimat matematika yang tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya yang memuat variabel atau peubah dan tergantung pada nilai pengganti variabelnya. Contoh, X min 7 sama dengan 3. Kalimat ini akan bernilai benar jika X diganti dengan 10, sehingga 10 kurangi 7 sama dengan 3. Sedangkan jika X diganti dengan selain 10, maka kalimat ini akan bernilai salah. Misalnya 11 kurangi 7 sama dengan 4, dan 4 bukanlah 3. Lanjut contoh selanjutnya, dia adalah mahasiswa teladan. Kalimat ini merupakan kalimat buka. Dia dapat diganti dengan Arnum, menjadi pernyataan Arnum adalah mahasiswa teladan. Dan dia juga dapat diganti dengan Batu. Batu adalah mahasiswa teladan. Dan itu bukanlah pernyataan. Implikasi. Dua pernyataan P dan Q yang dinyatakan dalam bentuk kalimat jika P maka Q disebut implikasi atau kondisional atau pernyataan bersyarat dan dilambangkan sebagai P implikasi Q. Nilai kebenaran implikasi dalam tabel berikut. P, misal P bernilai benar, Q bernilai benar, maka P implikasi Q bernilai benar. Baris yang kedua, misal P benar, Q bernilai salah, maka P implikasi Q bernilai salah. Baris ketiga,
Misal P bernilai salah, Q bernilai benar, maka P implikasi Q bernilai benar. Baris keempat, misal P bernilai salah, Q bernilai salah, maka P implikasi Q bernilai benar. Contoh yang satu, P implikasi P dan Q. P benar, Q benar, P dan Q benar. P implikasi P dan Q bernilai benar. Baris yang kedua, P benar, Q salah, P dan Q salah. P implikasi P dan Q bernilai salah. Baris yang ketiga, P salah, Q benar, P dan Q salah. P implikasi P dan Q bernilai benar. Baris yang keempat, P salah, Q salah, P dan Q salah. P implikasi P dan Q bernilai benar. Contoh yang kedua, pernyataan P, Atta rajin belajar. Dan pernyataan Q, Atta lulus dengan nilai gemilang. Maka P implikasi Q, jika Atta rajin belajar, maka Atta lulus dengan nilai gemilang. Konjungsi artinya pernyataan majemuk dengan menggunakan kata penghubung dan. Jadi, bentuk P konjungsi Q dibaca P dan Q. So, di kata kunci, maksudnya kata kunci untuk lambang konjungsi ini, kita baca menggunakan kata hubung dan. Oke, next kita ke nilai kebenaran konjungsi. P dan Q bernilai benar jika kedua komponennya benar. Nah, lalu bernilai salah jika di antara P dan Q ada atau memiliki nilai salah. Jadi, jika ada salah satu pernyataan yang salah antara P dan Q, maka P dan Q dinyatakan bernilai salah. Oke, paham? Harus paham. Next, kita ke contohnya. Nah, di sini ada negasi P dan Q. Di sini kita akan bahas nilai kebenarannya. Nah, untuk negasi P, tadi sudah kita pelajari negasi P atau ingkari. Jadi nilai P itu yang berlawanan. Jadi negasi P itu nilai berlawanan dari P. Oke? Jadi nilai P di sini benar. Nah, nilai lawannya benar yaitu salah. Nilainya di sini benar, juga ini salah. Dan seterusnya. Oke? Lalu kita ke negasi P dan Q. Nah, negasi P dan Q berarti dari negasi P ke Q. Jadi arahnya dari negasi P ke Q. Oke. Nah, sekali lagi ya. Jika ada salah satu pernyataan yang salah, maka P dan Q dinyatakan bernilai salah. Dan bernilai benar jika dua komponennya bernilai benar. Jadi sini P dan Q di sini yang nilainya salah ini karena salah satunya di sini ada nilainya salah. Ini juga salah, ini benar. Nggak bisa. Oh ya, bisa. Sini juga ada salah, sini salah. Begitu. Paham? Harus paham. Next. Sini P-nya dana lahir di Madura dan Q-nya dana kuliah di Malang. Jadi P dan Q atau P konjungsi Q-nya adalah dana lahir di Madura dan kuliah di Malang. Oke. Disjungsi. Disjungsi, pengertian dari disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan menggunakan kata hubung atau. Jadi bentuk P disjungsi Q ini dibaca P atau Q. Maka kata kunci disjungsi, lambang disjungsi, kita menggunakan kata hubung atau. Jadi dibaca P atau Q.
Oke, kita ke nilai kebenaran disjungsi. Nah, nilai kebenaran P atau Q benar jika salah satu P atau Q bernilai benar. Benar, benar, benar. Jadi P atau Q-nya bernilai benar. Lalu bernilai salah jika kedua komponennya bernilai salah. Selebihnya dari itu, selain dari itu, benar. Oke, paham? Harus paham. Next. Ke contohnya. Nah, di sini contohnya ada negasi P atau negasi Q. Kita akan bahas satu-satu mulai dari negasi P, lalu negasi Q, lalu negasi P atau negasi Q. Nah, negasi P itu salah jika P benar. Nah, di sini nilai P benar, maka lawan dari nilai benar yaitu salah. Itu negasi P kan. Berikutnya dan seterusnya. Begitu pula juga dengan negasi Q. Nah, untuk negasi P atau negasi Q di sini bernilai salah karena kedua komponennya bernilai salah, kan? Lalu berikutnya, yang lain-lainnya itu semua benar. Karena salah satu komponennya, salah satu pernyataan dari negasi P dan negasi Q itu bernilai benar. Jadi, kuncinya khusus disjungsi, jika salah hasilnya salah. Selebihnya benar. Nah, berikutnya, di contoh ini, P-nya Zaroh membeli baju, Q-nya Zaroh membeli tas. Jika P atau Q-nya berarti Zaroh membeli baju atau tas. Di sini saya akan menerangkan tentang lambang operator proporsional. Dalam logika matematika, ada beberapa lambang-lambang operator proporsional yang digunakan di dalam pengoperasiannya. Operator negasi, seperti yang dilambangkan, artinya tidak, bukan. 2. Konjungsi, dilambangkan seperti huruf V terbalik, artinya dan, tetapi, meskipun, walaupun. Disjungsi, seperti huruf V, artinya atau. Implifikasi, dilambangkan panah, artinya jika titik-titik maka titik-titik. Biimplikasi, dilambangkan seperti panah dua arah, artinya jika dan hanya jika titik-titik maka titik-titik. Nilai dan tabel kebenaran. Negasi dilambangkan seperti yang terlihat, konjungsi seperti huruf V terbalik, disjungsi seperti huruf V, implifikasi tanda panah, biimplikasi tanda panah dua arah. Negasi, suatu pernyataan P adalah pernyataan negasi P atau tidak P yang bernilai benar jika P bernilai salah dan bernilai salah jika P bernilai benar. Nilai kebenaran konjungsi disajikan dengan tabel kebenaran berikut ini. Jika pernyataan P benar, maka negasi P atau pernyataan tidak P salah. Jika pernyataan P salah, maka pernyataan tidak P atau negasi P benar. Contoh A. Pernyataan P 3 ditambah 2 sama dengan 7, maka pernyataan ini salah. Negasi P 3 ditambah 2 tidak sama dengan 7, maka pernyataan ini benar. Contoh B. Pernyataan P, Putri memakai baju putih. Pernyataan tidak benar, Putri tidak memakai baju putih. Biimplikasi. Biimplikasi adalah pernyataan P dan Q, yaitu P biimplikasi Q bernilai benar jika P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama. Nilai kebenaran biimplikasi. P benar, Q benar, P biimplikasi Q benar, P benar, Q salah, P biimplikasi Q adalah salah. P salah, Q benar, P biimplikasi Q adalah salah. P salah, Q salah,
P implikasi Q adalah benar. Untuk menentukan kebenaran nilai P implikasi dapat digunakan tabel kebenaran dengan meninjau P implikasi Q terhadap P implikasi Q dan Q implikasi P. P benar, Q benar, P implikasi Q benar, P implikasi Q benar, Q implikasi P benar, P implikasi Q dan Q implikasi P adalah benar. P benar, Q salah, P implikasi Q adalah salah, P implikasi Q salah, Q implikasi P benar, P implikasi Q dan Q implikasi P salah. P salah, Q benar, P implikasi Q salah, P implikasi Q benar, Q implikasi P salah, P implikasi Q dan Q implikasi P adalah salah. P salah, Q salah, P implikasi Q benar, P implikasi Q benar, Q implikasi P benar, P implikasi Q dan Q implikasi P adalah benar. Contoh A, P implikasi P dan Q, P benar, Q benar, P dan Q benar, P implikasi P dan Q adalah benar. P benar, Q salah, P dan Q salah, P implikasi P dan Q adalah salah. P salah, Q benar, P dan Q salah, P implikasi P dan Q adalah salah. P salah, Q salah, P dan Q salah, P implikasi P dan Q adalah benar. P adalah 3 bilangan prima, Q adalah 3 hanya mempunyai 2 faktor pembagi, P implikasi Q adalah 3 bilangan prima jika dan hanya jika 3 hanya mempunyai 2 faktor pembagi.